Sempat bahas ya teman-teman soal EPS, ini baru keburu. Kebetulan lagi ada unit servisan nih. Ini punya Bang Samsia udah lama ini. Ada lah mungkin ya 4 bulanan ya. Apa 3 bulan? Saya juga lupa. MP900 ya sebelumnya memang beli di saya. Pernah jatuh, hancur, udah kita tambal ya karena kita udah nggak ada bodinya lagi. Kalau piston sih masih banyak sih. Cuma kalau bodi udah nggak ada teman-teman. Setelah itu juga udah kita tambal. Semua pokoknya udah mantep ini. Tuh. Oke. Meskipun tambalan tapi performa tetap dahsyat, nggak kelihatan kan kalau tambalan kami. Oke, mantap ya. Nah jadi kemudian ini semua kita rombak total, free ya. Hanya bayar piston kemarin sama ongkos kirim. Inbara sudah new, terus apanya? Pistonnya juga udah pakai metode Pro Piston, udah kuat sih ini. Kemudian spring gatnya juga kita tambah lagi sehingga dia bisa. Tadinya memang banyak problem ini, makanya saya kirimnya lama, bukan disengaja ya bang, karena memang kalau udah hancur total seperti ini susah perbaikinnya, apalagi bukan beli di saya kan. Yang beli di saya aja kadang-kadang saya lama ngurusnya, apalagi yang bukan beli di saya, itu beda lagi tangannya. Jadi tentang EPS ya, ini singkat video aja, saya nggak bisa lama-lama. Banyak sekali yang komen-komen di video, Krono dong, di Krono bang, kalau tahu EPS-nya baru hebat. Nah itu nggak juga teman-teman, jadi bukan dari EPS, apalagi ini hanya sebatas mainan ya. Ada juga seller yang jual airgun itu nggak main di EPS, ada banyak teman-teman mungkin tahu ya. Saya nggak mau jelasin di sini. Dari hasil tembak, intinya gini teman-teman, beli mainan itu pengen nunjuk angka di depan video. Oke, ini angka saya segini nih, atau memang teman-teman pengen prakteknya terbukti, tembak ini jebol, tembak kaca pecah seperti di setigel saya. Oke, kemudian impactnya bagus, akurasinya bagus. Nah, itu kan yang dicari dari unit, bukan dari sekedar unjuk angka. Unjuk angka belum tentu kalau teman-teman beli Krono dengan jenis yang sama, ketika teman-teman tes Krono hasilnya sama, itu tidak mungkin, pasti ada bedanya. Nah, dari situ makanya ada komplain pasti, bang kenapa FPS saya kok nggak segini, nggak seperti di video abang. Nah, enak jual itu langsung real test shoot-nya. Kalau memang itu mampu, tidak dilebih-lebihkan. Kita tes ke sini pecah. Oh, ya udah, teman-teman kalau beli nyampe rumah silakan tes, pasti sesuai yang saya demokan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan, bang, kira-kira setiap unit itu semua kalau abang upgrade apakah FPS-nya selalu sama? Kalau kita mau bicara soal FPS ya, ini kita bahas FPS sedikit. Misteri dari FPS ya. Jadi jawaban saya berbeda-beda setiap unit. Tapi bedanya nggak terlalu signifikan, nggak terlalu jauh ya. Misalkan contoh saya dapat MP900 nih di 300 misalkan ya, kita kalau mau bicarakan soal FPS di 300, unit yang selanjutnya mungkin saja bisa 290 atau 295 atau 285 mungkin. Itu dia mengapa kalau teman-teman tes Krono selalu beda-beda kan, di tembakan pertama, 2, 3, 4, 5 pasti beda-beda, nggak akan selalu stabil di situ. Mungkin ada yang stabil, tapi itu kan mayoritas beda-beda. Jadi dari sini makanya saya simpulkan FPS itu pasti berbeda-beda masing-masing unit, tapi nggak terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh tandanya itu drop banget, itu upgrade-nya nggak bener. Tapi kalau di saya paling misalkan 300 ya turun di bawah 290, 285 pasti. Karena faktor dari bawaan unit, dari ya macam-macam ya, nggak bisa kita jabarkan di sini. Pasti beda-beda, itu aja clue-nya. Mungkin bisa lebih kadang 325 mungkin ya kalau kita mau bicara soal FPS, atau mungkin turun, atau mungkin 300 pas, itu pasti, itu normal terjadi. Di airgun pun sama. Di airgun itu teman-teman misalkan kalau ngupgrade dapat 800 FPS, itu terkadang bisa turun 700, 750. Tapi ke kaleng pilok ya, ke wajan pasti jebol-jebol aja, karena untuk menjebolkan wajan nggak perlu sampai FPS 800, cukup di FPS 500 saja udah jebol wajan. Nah jadi tetap aja kelihatan kenceng kan gitu. Nah kalau kita mau jabarkan FPS, misalkan nih kita tembak ke kardus packing saya ini kan tebel nih, layarnya tebel, tembus di FPS 300 misalkan. Kalau kita ngupgrade di dapat di 290, ini udah nggak akan masuk. Jadi solusinya majukan. Kalau udah dimajukan lagi nggak bisa, berarti memang nggak dapat FPS gitu. Karena ini udah target paling maksimal. Kecuali teman-teman tesnya ke T-kotak, itu kan yang masih lebih di bawah rata-rata gitu. Jadi masih bisa disandingkan. Kalau ini mentok di FPS 300, ya kalau kita lagi dapat pas di 300 tembus. Tapi kalau kita lagi nggak dapat di 280, 285 pasti nggak masuk.
Itu aja kesimpulannya. Jadi itu harus ditanggapi dengan bijak. Namanya ngupgrade pasti seperti itu. Oke. Ini menurut pengalaman saya. Jadi jangan dijudge karena saya hanya berbagi pengalaman. Ya ini dari pendapat saya. Kalau teman-teman memang beda pendapat, tuner lain ya monggo. Masing-masing pendapat aja. Tinggal teman-teman terserah percaya dengan yang mana. Sama halnya dengan pemberat. Saya nggak berani terlalu over. Banyak kasus pemberat over langsung hancur retak-retak di bodinya karena kena hentakan juga. Sama kalau lagi lupa jatuh pecah langsung dia karena berat. Ini mainan jadi jangan terlalu over. Terlalu over itu langsung aja beli yang full metal gitu, yang gas blowback atau yang CO gitu. Mainan ya kita gunakan sebagai mainan. Ini udah mantap tapi performanya. Cukup ya penjelasan tentang FPS. Terima kasih dan lanjut ke test shoot-nya.